warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, I am Sri Rizky Arbaningsih. Now I want to interpret English video into Indonesia. Okay, let's start. Hai semuanya, bagi kalian yang belum tahu, nama saya adalah Kelly. Saya adalah seorang juru bahasa medis tatap muka berbahasa Spanyol di Virginia. Saya membuat video ini karena saya sedang mengajar kelas tentang berbagai media dalam interpretasi. Saat ini, semuanya tampak semakin beralih ke interpretasi jarak jauh. Dan karena itu, saya ingin memfokuskan sebagian besar kelas saya pada interpretasi jarak jauh. Namun, saya juga ingin membuat video ini untuk siapapun, baik siswa saya maupun orang yang sekadar tertarik tentang bagaimana interpretasi secara langsung atau tatap muka bekerja. Juga untuk memberitahu bahwa ya kami para juru bahasa tatap muka masih ada. Tidak semua interpretasi dilakukan melalui telepon atau video. Masih ada orang sungguhan seperti saya yang setiap hari pergi ke rumah sakit, fasilitas medis, klinik, fasilitas kesehatan mental, dan hadir secara langsung untuk menerjemahkan bagi pasien. Sebagai awal, saya ingin memperjelas bahwa saya adalah kontraktor independen. Artinya, saya bukan pegawai tetap dari rumah sakit atau klinik manapun. Sebaliknya, saya bekerja dengan puluhan agensi penerjemahan. Saya punya kontrak dengan banyak agensi penerjemahan yang menyediakan janji temu onsite atau tatap muka di daerah saya dan sekitarnya. Terkadang saya bahkan menerima tawaran penugasan meskipun saya berada di Richmond, Virginia. Saya pernah mendapat tawaran untuk daerah Tidewater di selatan maupun daerah Metro DC di utara bagi yang tidak familiar dengan geografi Virginia. Biasanya, agensi penerjemahan yang saya bekerja untuknya akan menerima permintaan untuk janji temu. Mereka akan mengirim saya email, SMS, atau notifikasi melalui platform mereka. Jika saya orang pertama yang menerima tawaran tersebut, maka saya yang akan mendapatkan penugasannya. Dalam kasus lain, saya cukup menyatakan ketersediaan saya dan pihak agensi akan memutuskan siapa yang akan ditugaskan. Saya menyimpan semua jadwal penugasan saya dalam kalender. Tentu saja, tanpa informasi pribadi pasien, pada hari janji temu, saya biasanya datang 15 menit lebih awal ke fasilitas. Jika itu rumah sakit, saya akan melapor ke bagian registrasi utama dan memperkenalkan diri sebagai juru bahasa. Saya juga menyebutkan nama pasien yang akan saya bantu. Namun, ini seringkali jadi rumit karena terkadang pihak fasilitas mengharapkan saya tahu kapan pasien saya tiba. Padahal kenyataannya saya bahkan tidak tahu seperti apa rupa pasien saya. Terkadang saya memang sudah pernah bekerja dengan pasien yang sama, tapi tidak selalu ya. Beberapa fasilitas menganggap saya bisa mengenali pasien hanya dari penampilan. Jadi, saya selalu mengingatkan mereka bahwa saya butuh diberitahu saat pasien sudah tiba. Kadang kalau saya mendengar seseorang berbicara bahasa Spanyol dan tampak bingung atau tersesat saat saya menunggu pasien, saya akan mendekati mereka dan memperkenalkan diri sebagai Kelly, juru bahasa Spanyol, dan bilang, saya sedang menunggu pasien. Tapi, saya tidak pernah menyebutkan nama pasien itu atau nama pasien itu akan menjadi pelanggaran HIPAA. Jika orang tersebut menyebutkan nama mereka dan ternyata cocok, barulah saya menemani mereka ke bagian registrasi. Kalau bukan pasien saya tetap membantu mengarahkan mereka dan memberitahu staf bahwa
mereka membutuhkan bantuan dari juru bahasa. Kalau saya ke praktik dokter swasta, prosesnya hampir sama meskipun ruang tunggunya biasanya lebih kecil. Saya bisa mendengar nama pasien saat mereka mendaftar, lalu saya akan menghampiri mereka dan memperkenalkan diri sebagai juru bahasa untuk hari itu. Tentu, kami berusaha menghindari percakapan pribadi di ruang tunggu. Jika pasien mulai bertanya tentang hal medis, saya arahkan agar mereka bertanya langsung ke dokternya, dan saya katakan bahwa kami bisa membahas itu di dalam ruangan konsultasi nantinya. Sebagai juru bahasa medis, penting bagi saya untuk yang pertama, tidak memberikan saran medis baik diminta maupun tidak. Yang kedua, tidak tahu topik yang mungkin muncul, jadi saya harus selalu mengarahkan pasien ke profesional yang lebih tepat. Setelah itu, saya akan masuk ke ruangan bersama dokter, perawat, atau penyedia layanan lainnya. Saya juga bisa membantu di bagian resepsionis jika dibutuhkan. Kadang meski staf bilang mereka bahasa Spanyol, ternyata kemampuan mereka tidak cukup untuk komunikasi medis. Saya tetap berada di ruangan selama ada penyediaan layanan kesehatan di sana. Ketika mereka keluar, saya juga ikut keluar. Kalau pasien minta saya tetap tinggal, saya biasanya tersenyum dan minta maaf, lalu menjelaskan bahwa menurut kode etik saya tidak boleh sendiri bersama pasien. Di akhir janji temu, saya bisa menemani pasien ke bagian resepsionis untuk membuat janji berikutnya. Kalau di rumah sakit, saya sering membantu mereka menemukan jalan keluar karena tanda petunjuknya tidak selalu dalam bahasa Spanyol. Sayangnya rumah sakit bisa sangat membingungkan, tapi untungnya saya sudah hafal peta sebagian besar rumah sakit di daerah saya. Itulah gambaran umum tentang bagaimana interpretasi medis secara langsung bekerja. Tentu saja, sejak COVID-19, meskipun CDC memperbolehkan orang yang sudah divaksin untuk tidak memakai masker, saya tetap memakainya karena saya berada di fasilitas medis yang dikecualikan dari aturan itu. Saya banyak bekerja dengan anak-anak atau interpretasi pediatrik, dan karena anak-anak belum bisa divaksin, masuk akal kalau saya tetap memakai masker. Jika saya bekerja dengan anak yang sangat kecil, saya juga memakai pelindung mata karena tidak jarang anak-anak bersin tepat ke arah wajah saya. Ya, itu pernah terjadi. Dalam interpretasi pediatrik, seringkali saya harus duduk di lantai bersama penyedia layanan seperti terapi fisik, okupasi, atau wicara, dan itu membuat saya berada di posisi ideal bagi anak-anak untuk mendekat dan melakukan sesuka mereka. Oke, thank you. I think enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.